Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Saputra Wilis, NIM channel 20009. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Sistem Keuangan Syariah. Pengertian keuangan Islami. Sistem keuangan syariah adalah sistem keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Bagaimana cara memproduksinya, mendapatkannya, dan mendistribusikannya sesuai dengan jalan yang telah diatur oleh Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma ulama, serta memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan melakukan aktivitas jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Tugas utama sistem keuangan adalah sebagai mediator antara pemilik dana dengan pengguna dana yang digunakan untuk membeli barang atau jasa serta investasi. Konsep memelihara harta. Dalam penggunaan harta, manusia tidak boleh mengabaikan kebutuhannya di dunia, namun di sisi lain juga harus cerdas dalam menggunakan hartanya untuk mencari pahala akhirat. Ketentuan syariah yang berkaitan dengan penggunaan harta antara lain: 1. Tidak boros dan tidak kikir. Yang kedua, memberikan infak dan sedekah. Yang ketiga, membayar zakat sesuai ketentuan. Yang keempat, memberi pinjaman tanpa bunga. Kelima, meringankan kesulitan orang berutang. Akad atau kontrak atau transaksi. Akad adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syarak. Fikih muamalah membagi akad menjadi dua bagian, yaitu pertama, akad tabaru atau gratuitous contract, yaitu perjanjian. Akad tabaru dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Pihak yang berbuat kebaikan hanya mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan dari manusia. Ada 3 bentuk akad tabaru. Yang pertama, meminjamkan uang, meminjamkan jasa, dan memberikan sesuatu. Yang kedua, akad tijaro atau konvensional kontrak adalah perjanjian yang menyangkut transaksi untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh, akad tijaro dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama, natural uncertainty contract, transaksi yang secara alamiah mengandung ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan. Contoh, musyarakah, mudharabah, muzara'ah, musaqamah, dan mukabarah. Yang kedua, natural certainty contract adalah yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatnya baik dari segi jumlah dan waktu penyerahannya. Contohnya murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Transaksi yang dilarang dalam Islam: penipuan, perjudian, horor atau transaksi yang mengandung ketidakpastian, ihtikar atau penimbunan barang, monopoli, bai'an najsi atau rekayasa permintaan, suap, ta'alluq atau penjual bersyarat, bai'al inah atau pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli. Terakhir, jual beli dengan cara talaqi al-rukban. Prinsip sistem keuangan Islami. Pertama, pelarangan riba. Riba hanya menguntungkan para pemberi pinjaman atau pemilik harta, sedangkan yang merugikan peminjam bahkan mempersulit si peminjam. Kedua, pemberian risiko. Yang ketiga, tidak menganggap uang sebagai modal potensial. Keempat, larangan melakukan kegiatan spekulatif. Yang kelima, konstitusi kontrak. Islam menilai perjanjian sebagai suatu yang tinggi nilainya, sehingga seluruh kewajiban dan pengungkapan yang terkait dengan kontrak harus dilakukan. Yang keenam, aktivitas usaha harus sesuai syariah. Instrumen keuangan Islami. Pertama, mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih. Kedua, masyarakat, adalah akad kerjasama yang terjadi antara pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan. Yang ketiga, suku atau obligasi syariah, merupakan surat utang yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat, saham syariah, produknya harus sesuai dengan syariah. Yang kelima, akad jual beli atau sewa menyewa. Kelompok akad ini adalah: yang keenam, murabahah, ada transaksi penjualan barang dengan biaya perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Yang ketujuh, salam, adalah transaksi jual beli di mana barang yang dijual belikan belum ada. Kedelapan, istisna,
memiliki sistem yang mirip dengan salam, namun dalam istisna pembayaran dapat dilakukan di muka cicilan dalam beberapa kali atau ditangguhkan dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir, ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan manfaat atas objek sewa yang disewakan. Terima kasih, itulah hasil presentasi saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.